saja dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada dua hewan, yaitu gajah dan semut. Gajah itu kan besar, semut itu kecil. Bapak definisikan, kalau besar itu begini, sedangkan kalau kecil begini. Berarti kalau gajah itu besar, semut itu kecil. Nah, karena ini gamenya dalam latih konsentrasi, maka Bapak akan balik. Kalau Bapak bilang gajah, maka kalian jawab besar, tapi kecil. Ininya. Kalau Bapak bilang semut, berarti kalian jawab kecil, tapi ininya besar. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, coba ya. Gajah. Ya, gajah besar, semut kecil. Itu ya? Saya pahami ya? Ya. Bapak coba ke Imas dulu. Gajah, semut, gajah besar. Ya. Ingat ya, ini konsentrasi ya, karena kita kebalikannya. Ya, gajah, semut, gajah, semut. Ya. Infrastruktur jaringan ya. Tapi sebelum kita belajar, Bapak ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, bahwa yang namanya belajar itu butuh yang namanya konsentrasi. Kenapa? Karena bagaimana materi yang disampaikan oleh guru itu bisa masuk kalau kita tidak konsentrasi. Ya. Bapak ada game sederhana untuk melatih konsentrasi kalian. Ya, apakah kalian konsentrasi atau tidak? Gamenya sederhana. Gamenya tentang hewan. Ada dua hewan, yaitu gajah dan semut. Gajah itu kan besar, semut itu kecil. Bapak definisikan, kalau besar itu begini, sedangkan kalau kecil begini. Berarti kalau gajah itu besar, semut itu kecil. Nah, karena ini gamenya dalam latih konsentrasi, maka Bapak akan balik. Kalau Bapak bilang gajah, maka kalian jawab besar, tapi kecil. Ininya. Kalau Bapak bilang semut, berarti kalian jawab kecil, tapi ininya besar. Bisa dipahami nggak? Bisa. Coba ya. Gajah besar. Ya, gajah besar. Semut kecil. Itu ya? Bisa pahami ya? Ya. Bapak coba ke Imas dulu. Gajah, semut, gajah Besar. ya. Ingat ya, ini konsentrasi ya, karena kita kebalikannya. Ya, gajah, semut, gajah, semut Kecil. kecil. Ya, jadi seperti itu ya, harus di ini ya, harus di apa? Dibuka konsentrasinya. Kita coba dua kali lagi ya, untuk memastikan bahwa kalian memang benar-benar konsentrasi dalam belajar. Gajah, semut, kecil. Ya, betul ya. Kenapa ekspresinya seperti itu? Kecil. Kayaknya kecil, Pak. Ya. Oke, satu kali lagi. Gajah, semut, gajah.
Besar. Berarti ini ada kurang konsentrasi ya, karena seharusnya kita bilang gajah itu besar dan kecil. Ya, oke. Baik. Untuk kali ini kita materinya itu adalah manajemen bandwidth. Kita review dulu ya di pelajaran sebelumnya di minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Minggu kemarin. Proxy server. Coba masih ingat enggak pengertian dari proxy server? Ada yang masih ingat enggak? Ya, Naura. Proxy server adalah server yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server yang berada di internet. Ya. Jadi proxy server itu sebenarnya bukan hanya program komputer ya. Bukan hanya komputer ya, tetapi bisa juga berupa aplikasinya. Jadi mungkin Bapak tambahin ya bahwa yang namanya proxy server itu adalah sebuah komputer server atau program komputer yang berfungsi sebagai jembatan ya, di mana proxy server ini berfungsi untuk meneruskan permintaan dari klien menuju server lainnya yang ada di internet. Itu ya. Awas jangan sampai lupa pelajaran minggu lalu. Coba contoh dari proxy server itu apa? Ya, Squid proxy. Oke, karena Squid proxy memang proxy server yang paling bagus sampai saat ini ya. Oke, kita sekarang masuk ke manajemen bandwidth pelajaran. Nah, untuk hari ini kompetensi dasarnya itu adalah mengevaluasi manajemen bandwidth. Ya, ini kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, kalian itu bisa menjelaskan pengertian tentang bandwidth. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi juga kalian bisa menerangkan dan kalian melihat informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar di depan. Ya, silakan Dewa. Ya, boleh. Kalau gambar yang di atas itu jalannya lebih lebar Pak, jadi berkendara itu lebih lancar. Karena jalannya lebar. Kalau gambar yang di bawah itu jalannya terlalu kecil dan itu berkendara itu agak macet Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat di jalan yang pertama itu adalah head bandwidth, kemudian yang kedua itu adalah low bandwidth. Perbedaannya kalau kita lihat jalan yang pertama itu lebih lebar kan dibandingkan dengan jalan yang kedua. Jadi punya ilustrasi yang kedua. Ya, jalan Mas. Jadi dilihat dari ilustrasi itu, dari gambar yang pertama itu Pak, kan ada orang yang menyemprotkan air dengan selang, dan selangnya itu diikat di ujungnya, jadi volume air yang dikeluarkan itu jadi sedikit Pak. Jadi perbedaan dari, sedangkan yang di bawahnya itu, gambar yang kedua itu menggunakan selang yang lebih besar daripada gambar yang pertama. Ya. Jadi volume air yang dikeluarkan juga lebih besar Pak. Oke. Ya, kalau kita lihat di gambar di depan bahwa ada dua buah pompa air berarti ya. Itu ada selang, menggunakan selang di mana selang yang pertama itu ukurannya lebih kecil dan satunya lebih kecil. Ini hampir-hampir mirip. Nah, materi kita tentang bandwidth itu adalah tidak jauh dari ilustrasi gambar tersebut. Ya. Nah, metode yang akan digunakan oleh Bapak untuk pembelajaran hari ini itu adalah tanya jawab dan diskusi. Ya, jadi Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, Bapak bagi menjadi 5
kelompok. Ini waktu 5 menit ya. Kalian cari informasi yang dibutuhkan di lembar kerja peserta didik tersebut. Oke, untuk hari ini kita sudah selesai belajar tentang manajemen guru. Kita coba simpulkan bersama-sama ya apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Tadi sudah kita bahas bahwa yang namanya bandwidth itu adalah sebuah lebar atau jalur data yang kita gunakan untuk berkomunikasi di internet. Jadi inti dari pembelajaran kita itu adalah kita tahu bahwa bandwidth yang kita gunakan itu merupakan sebuah kapasitas ya, atau biasa juga disebut dengan kuota kalau kita menggunakan handphone. Ya, itu inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dan jangan lupa untuk minggu depan kalian pelajari tentang bagaimana cara mengatur bandwidth dengan hipnotik. Ya, itu untuk minggu depan. Ya, kalian pelajari itu, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih pada kalian ya, karena kalian masih tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirin, bisa ke meja gua sebentar? Oke, mungkin ini yang kedua kali kita berbicara di sini. Yang pertama adalah pemanggilan merasa ingin mempresentasikan pembelajaran, Pak. Yang ini adalah evaluasi, Pak. Ini bagian dari tahapan akhir di mana di sini namanya rencana tidak lanjut. Jadi mungkin teman-teman apa, masukan-masukan apa yang akan diberikan. Oke, dari apa yang Bapak kemarin presentasikan secara bisa sudah sangat baik sekali, Pak. Karena Pak yakin karena sudah teruji karena pernah ikutin proses penilaian ataupun proses PKG ya. Jadi sudah ada dasar yang cukup kuat. Namun ada beberapa hal dan tidak banyak, ini jadikan sebuah masukan saja ya. Dari apa saja yang Bapak tampilkan sudah mengenal. Dan juga tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan di awal sebelum konten pembelajaran. Terus penguasaan materi sudah luar biasa. Kemudian ini Pak, kita mohon Bapak kalau bisa pada saat Bapak kondisikan anak-anak belajar baik dalam konteks diskusi atau enggak, tolong kira-kira anak-anak yang agak kurang di bawah ada kemampuannya yang masih di bawah standar itu gimana caranya dipesertakan biar mereka tidak merasa ditinggalkan gitu ya. Artinya tadi yang aktif kan jangan itu aja gitu ya. Biar jadi sebuah pemerataan bahwa mereka juga sama punya hak untuk dipesertakan dalam konteks diskusi proses. Kemudian untuk usulan ataupun closing sudah sangat baik. Masalah penggunaan media pembelajaran baik. Dan sebagainya sudah lengkap. Cuma itu aja masukan dari kita dan kita harap bahwa sekolah kita akan lebih lagi.